Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Semangat ya, walaupun kita belajar daring siang-siang, kita harus tetap semangat ya. Ini bukanlah hal yang pertama yang kita lakukan. Ini udah hal yang kesekian kali atau berkali-kali kita lakukan ya nak ya. Jadi harus tetap semangat. Coba kita ingat dulu yel-yel kita waktu pramuka. Selamat siang. Siang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas menyiapkan untuk memimpin doa. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materi pembelajaran, maka Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Silahkan tulis nama lengkap kalian di kolom komentar chat Zoom meeting ini. Silahkan. Baik, sambil menunggu selesai absen, kemarin sudah Ibu bagikan di grup WA mengenai modul pembelajaran, lembar kerja, dan media pembelajaran. Sudahkah kalian lihat anak-anak? Sudahkah kalian baca modulnya? Sudahkah kalian lihat videonya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Mu'alaika, sudah dilihat video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ada yang masih ingat tidak pembelajaran ketika pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Mengenai jenis-jenis proposal, Bu. Ya, apalagi selain itu? Mengenai pengertian proposal, Bu. Mengenai pengertian proposal. Nah, pertemuan kali ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu mengenai proposal. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis proposal, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai isi, sistematika, dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam proposal. Ya, Nak ya? Nah, itu kaitan materi yang pertemuan minggu lalu dengan pertemuan yang akan kita pelajari pada hari ini, ya Nak ya. Nah, di sini akan Ibu tayangkan slide materi ajar atau modul yang sudah kalian baca sebelumnya. Sekaligus akan Ibu berikan penjelasan. Ini modul yang sudah Ibu bagikan kepada kalian pada hari kemarin ya. Nah, di sini kita masih membahas materi mengenai proposal. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasikan isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Lalu yang kedua, menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama adalah kalian harus mampu, yang pertama mengidentifikasi isi, sistematika, dan kebahasaan dalam proposal. Lalu tujuan yang kedua yaitu kalian sebagai peserta didik harus mampu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Lalu yang ketiga, tujuannya yaitu setelah kalian identifikasi proposal, analisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal, kalian juga harus mampu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hasil kerja dalam diskusi kelas. Nah, sekarang kita masuk pembahasan pada materi pertama, yaitu sistematika penulisan proposal. Nah, tadi kan pengertian proposal yaitu pengajuan, ya kan? Kalau kita di sekolah biasanya
kalian ada yang tergabung dalam anggota OSIS ya kan? Ketika kalian ingin melakukan kegiatan, pasti kalian disuruh membuat proposal terlebih dahulu kan? Betul nggak? Betul, Bu. Iya, disuruh membuat proposal kegiatan terlebih dahulu. Nah, di situ berarti kalian harus mengajukan rencana-rencana kegiatan yang akan kalian lakukan supaya kegiatan yang kalian rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, sistematika penulisan proposal ini ada yang berbeda, tergantung kepada jenis proposal mana yang akan kita tulis. Yang pertama yaitu proposal penelitian. Sistematika penulisannya ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua batasan masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh metode penelitian, yang kedelapan objek penelitian, yang kesembilan metode pengumpulan data, yang ke-10 metode analisis data, yang ke-11 hasil yang diharapkan, dan yang ke-12 daftar pustaka. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan yang ada di dalam proposal. Adapun kaidah kebahasaan yang ada di dalam proposal yaitu yang pertama adalah terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat argumentatif. Yang kedua, terdapat pernyataan yang bersifat persuasif atau ajakan. Yang ketiga, banyak menggunakan istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuan. Yang keempat yaitu banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan. Misalnya, berlatih, membaca. nah di sini Ibu akan bagi kelompok ya Nak ya. Akan bagi kelompok supaya kalian bisa bekerja sama dengan kelompoknya untuk menganalisis kaidah kebahasaan yang ada dalam proposal ya. Nah, untuk kelompok 1 sambil dicatat ya nama kelompoknya biar tidak lupa. Untuk kelompok 1 yaitu Mu'alaika Al-Badawi, Septi Almalia, Devita Rahayu, Diki Pranata, dan Trihandayani. Untuk kelompok 2, Wahyu Ramadhanu, Windy Aidila, Delgita Yustiani, dan Dimas Prayoga. Untuk kelompok 3, Mila Rosada, Fitri Damayanti, Christine Hutasoid, Ira Dinawati, dan Yandra Saputra. Rancangan program kegiatan. Tugas sistematika penulisan proposal ini sudah Ibu publish di psikologi ya. Jadi setelah pembelajaran ini nanti kalian langsung bisa mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu publish di psikologi ya. Ada 5 soal. Ini dia ada 5 soal. Sudah tampil kan? Nah, di sini ini untuk tugas kelompoknya ya, Nak ya. Nih, yang kedua. Nanti kalian akan berdiskusi bersama kelompok mengenai analisis sistematika dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam proposal yang sudah Ibu sajikan ya. Baik, anak-anak sudah dikerjakan tugas kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah berarti kalian semua sudah menyiapkan jawaban terbaik mengenai analisis sistematika dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam proposal. Oke, karena kalian sudah menyelesaikan tugas kelompoknya, silakan kalian presentasikan sistematika
dan kaidah kebahasaan yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok. Untuk kelompok 1, perwakilannya saja ya nak ya. Bacakan hasil analisis sistematika penulisan proposal. Silahkan kelompok 1, siapa perwakilannya? Saya, Bu. Siapa tuh? Septi. Septi. Oke, silakan bacakan. Analisis sistematika pada proposal kegiatan. 1. Judul proposal. 2. Latar belakang kegiatan. 3. Tujuan kegiatan. 4. Tema kegiatan. 5. Peserta kegiatan. 6. Waktu dan tempat pelaksanaan. 7. Ketentuan-ketentuan dalam kegiatan. 8. Jadwal kegiatan. 9. Susunan panitia. 10. Rencana anggaran. 11. Penutup. Oke, bagus ya. Itu sistematika penulisan yang ada di dalam proposal kegiatan yang ada di dalam LKPD ini. Saya, Bu. Ya, silakan Ira. Dari sistematika penulisan proposal yang kita pelajari hari ini yaitu pertama proposal penelitian dan proposal kegiatan. Ya. Yang kita ketahui bahwa seperti sistematika penulisannya proposal kedua ini adalah berbeda. Hanya saja yang pertama mungkin ada kesamaannya itu latar belakang, tetapi pasti juga sistematikanya berbeda. Dan seperti tadi yang ditanyakan oleh Windy, kan seperti jenis-jenis proposal itu kan ada 4. Nah, itu kan ada kegiatan, ada proposal bisnis, proposal penelitian, dan proposal proyek. Dan yang dapat saya simpulkan adalah di sini bahwa keempat hal itu seperti dalam sistematika penulisannya pasti berbeda, karena juga pasti dari segi pengertian atau pemahamannya juga pasti berbeda, Bu. Ya, bagus. Berarti mengenai sistematika penulisan proposal, kalian sudah bisa memahami ya, terbukti bahwa kalian sudah bisa menyimpulkan. Nah, dari segi kaidah kebahasaannya, ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Saya, Bu, mau menjawab. Iya, silahkan Windy. Kesimpulan tentang kaidah kebahasaan proposal, yang pertama, bersifat argumentatif, yang kedua, bersifat persuasif, yang ketiga, banyak menggunakan istilah ilmiah, yang keempat, banyak menggunakan kata kerja tindakan, yang kelima, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian, yang keenam, menggunakan kata yang bermakna perincian, yang ketujuh, menggunakan kata yang bersifat keanakan, seperti akan, diharapkan, direncanakan, kedelapan, menggunakan kata kerja bermakna lugas atau denotatif, Bu. Ya, bagus, Windy. Berarti sudah memahami ya. Karena waktunya sudah habis dan penjelasan juga sudah Ibu jelaskan tadi. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah Ibu jawab. Nah, maka Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas bisa disiapkan untuk persiapan kita pulang. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.